Setiap kabupaten ada satu masjid percontohan, buka 24 jam, minum 24 jam. Yang pengen tidur kasih kasur, kasih bantal, kasih makan. Sehingga apa? Masjid menjadi pusat peradaban. Ini bercerita bisnis aja ya, baru ke masjid itu ya. Akhirnya 2016 saya diamanai Bupati Sragen ngurus masjid, namanya Masjid Raya Al Falah. Masjid yang tadinya subuhnya jamaahnya 7, infaknya hanya 6 juta. Alhamdulillah ketika saya urus profesional ya, artinya imam digaji, marbot digaji. Akhirnya tumbuh jamaahnya, tumbuh infaknya. Subuhnya saat ini rata-rata di atas 300 jamaah. Kalau Sabtu Ahad kadang 1000 jamaah. Akhirnya saya nulis buku Strategi Memakmurkan Masjid. Buku pertama, Bangkit, Gagal, Bangkrut, Bangkrut, Bangkit, Tumbuh, itu saya tulis di Marketing Langit. Jadi saya sudah 4 buku menuju 5 buku. Revolusi Takmir Masjid. 2018 saya pensiun dari Direktur Geprek Group. Yang bisnis saya kawal sendiri. Akhirnya saya mengangkat diri saya sendiri menjadi komisaris. Dan saat ini fokus ngurus masjid. Nah, Bapak Ibu semuanya, perjalanan panjang gitu ya. Dari jualan mie ayam, jualan bakso, nasi goreng, ayam goreng. Dan saat ini ngurus masjid adalah perjalanan yang mungkin saya lalui. Dan ketika umur 45, saya sama Ustadz Dodo bilang, Pak Kusnadi sudah saatnya ngurus umat, jangan hanya ngurus bisnis. Maka saya pensiun dari Direktur Utama Geprek Group itu umur 46 sampai saat ini. Inilah perjalanan saya menjadi sekarang marbot masjid, dan saat ini saya keliling Indonesia, dan saat ini menjadi masjid percontohan nasional, Masjid Raya Al Falah. Dan saat ini saya lagi mendesain agar masjid yang lain yang tadinya sepi jadi makmur, masjid yang tadinya infaknya sedikit tambah banyak, saya mendirikan Akademi Marbot Masjid. Saya presentasikan di UMS bersama para rektor, dan akhirnya disetujuin, dan saat ini menjadi jurusan yang saya sekolah di sini adalah S2 Manajemen Marbot Masjid. Satu-satunya di Indonesia yang ada di Unismu. Sekarang saya mengirim 3 orang. Maka gelar saya saat ini adalah Prof. Kusnadi Ikhwani MM. Kalau dulu ya hanya Insinyur Kusnadi, saya lulusan Ekonomi Pertanian UMM Muhammadiyah Malang. MM-nya dulu Marbot Masjid. Kalau saat ini Magister Marbot Masjid. Nah, Prof-nya provokator. Gitu. Nah, inilah gambaran perjalanan saya, dan saat ini memang saya hanya fokus ngurus masjid yang mau masjidnya makmur, mau masjidnya hidup. Salah satu sahabat saya yang lagi mendirikan masjid, mestinya mungkin kalau sering hadir di Instagram, sahabat saya namanya Mas Anggi di Sukabumi. Masjidnya adalah Masjid Sejuta Pemuda. Masjidnya buka 24 jam, ngopi gratis. Kalau di warung itu bayarnya 20.000, di situ free. Saya tanya, 1 bulan habis berapa? 35 juta. Masjid yang menghadirkan makan 3 kali. Habis subuh ngaji 2 lembar, makan. Nunggu luhur, habis luhur ngaji 2 lembar, makan lagi. Habis maghrib, makan lagi. Masjid mustahil lapar. Nah, itu di Sukabumi. Silahkan hadir di sana. Masjidnya buka 24 jam. Marbotnya ada 73 anak muda, rata-rata di bawah 30 tahun. Nah, inilah gambaran. Saat ini sudah banyak masjid yang tumbuh, masjid yang berdaya, dan saat ini saya menginisiasi beberapa masjid yang makmur. Kalau di Kalimantan Selatan ada Masjid Al-Jihad. Itu kalau Sabtu sama Ahad subuhnya 2.500. Ambulannya aja 6. Yang 2 Alphard. Nah, setiap hari mensolatkan orang meninggal. Fokusnya pokoknya mensolatkan jenazah. Terus di Kalimantan Barat ada Ustadz Adi Pratama Larasindo. Namanya Masjid Ismuhu Yahya. Saya tanya pegawai masjidnya berapa? 216. Tinggal di masjid, makan di masjid, tidur di masjid, gaji dari masjid. Meninggal dikuburkan di dekat masjid. Ini namanya Masjid Ismuhu Yahya.
Ada juga yang viral Ustadz Luqmanul Hakim, yaitu Masjid Kapal Munzalan Mubarokan. Di Surabaya ada namanya Masjid Konsulat, Pemuda Konsulat. Kalau di Makassar ada namanya Masjid Kurir Langit, itu arah Berau. Ya di Baru, arah Parepare. Alhamdulillah setelah saya membuat inisiasi masjid diurus dengan serius, masjid diurus dengan profesional, alhamdulillah sekarang masjid banyak yang tumbuh makmur. Tadi saya memang mampir ke Sunda Kelapa sama Pak Ferdi dalam rangka untuk mengajak kolaborasi antara Masjid Sunda Kelapa mengadakan Akademi Marbot Masjid untuk peserta Jabodetabek. Agar apa? Ya masjidnya diurus dengan serius. Karena saat ini ngurus masjid ya hanya fungsinya untuk sholat. Masjid hanya fungsinya setelah sholat ditutup. Habis ngisak digembok, lampu dimatikan. Sehingga apa? Ya gimana masjid mau melayani umat? Maka saat ini saya akan mencanangkan di Surabaya namanya Masjid Ar-Royan. Masjid buka 24 jam strip 365 hari. Wah. Setahun berarti buka terus tanpa ditutup. Gitu. Masjid menyiapkan minum gratis, makan gratis. Sekarang sudah berjalan, silahkan datang ke Tanggulangin, yaitu di Sidoarjo. Dan alhamdulillah dari kelola anak muda kemarin TikToknya juara 1 nasional. Ya, silahkan dibuka Masjid Ar-Royan. Nah besok tanggal 13, 14, 15 saya akan buka kelas mendampingi Masjid Baitul Mukhlisin di Ponorogo. Akan mengadakan Akademi Marbot Masjid, pesertanya seluruh masjid se-Jawa Timur, 1 kabupaten, 1 masjid, 1 masjid 5 anak muda. Supaya apa? Nanti setelah pelatihan dipraktekkan di masjidnya masing-masing. Setiap kabupaten ada 1 masjid percontohan, buka 24 jam, minum 24 jam. Yang pengen tidur kasih kasur, kasih bantal, kasih makan. Nah, sehingga apa? Masjid menjadi pusat peradaban. Dan saat ini saya juga lagi menginisiasi di Al-Falah berbagai problem masyarakat ke masjid selesai. Biro konsultasi jodoh. Jadi yang susah cari jodoh silahkan ke Al-Falah, ajukan apa itu proposal, profilnya, yang CV-nya, kurikulum vitae-nya, pengennya seperti apa? Silahkan usulkan ke Al-Falah. Sudah 17 marbot masjid saya nikahkan di masjid. Nah, ya, 5-7 tahun yang lalu pertama kali saya nikahkan Ustadz Mufti Al-Hafid. Rumahnya Lombok, hafid Quran, bacanya merdu. Supaya nggak balik ke Lombok, saya carikan istri di Sragen. Akhirnya dapat jodoh Mbak Nisa. Nah, akhirnya turun terus, akhirnya banyak jamaah yang pengen dicarikan jodoh. Bahkan sempat membantu seorang janda 58 tahun. Pengen cari suami duda. Nah, akhirnya kita temukan suaminya dari Wonogiri. Ada juga 1 jamaah, umurnya sudah 30 tahun lebih. Konsultasi sama saya, Pak, saya kalau cari jodoh saya bawa pulang, bapak saya nggak setuju. Saya dapat lagi, bapak saya nggak setuju. Ditanya wetonnya, lahirnya, tanggalnya, rumahnya, ditanya. Gini aja Mas Yudi, namanya Mas Yudi, nah, biar didengarkan juga. Coba kamu memperbaiki diri. Ramadan ini, mobil kamu, koper kamu, baju kamu, bawa ke masjid, tidur di masjid, tinggal di masjid, berkhidmat, menjadikan foto-foto di masjid, media-media di masjid, kamu liput. Akhirnya bawa mobil, bawa koper, bawa baju, 1 bulan tidur di masjid. Tidak sampai 30 hari, ada salah satu jamaah, seorang akhwat, masih SMA, jatuh cinta sama Mas Yudi. Setelah lebaran, sampaikan kepada orang tua, Pak, ini jodoh saya. Bapaknya nggak tanya tanggal lahirnya, rumahnya di mana, langsung di ACC. Jadi cara membuat orang tua membuat anaknya diterima, ternyata tidur di masjid selama 30 hari. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah 2. Yang kedua,
Mas Alan Putra Irawan, Muhammad Alan Putra Irawan, lulusan komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018 kalau enggak 19 ke masjid, Pak, saya pengen menjadi relawan Al-Falah. Oke Mas. Akhirnya dia senang di media, di konten, akhirnya Instagramnya Al-Falah hidup. Dia jualan kopiah, jualan kaos, ESL, brandnya, dimerekin sendiri. Pelan-pelan, ngurus masjid, tinggal di masjid. Akhirnya saya angkat jadi direktur masjid. Masya Allah, Allah kasih hadiah, dapat jodoh di masjid, nikah di masjid. Dan setelah nikah, izin Pak, saya mau bisnis apa? Bikin kopi. Di mana? Di Solo. Silahkan di Solo, datang, kedainya namanya adalah Sejalan Kopi. Di depan LP Solo, Jalan Slamet Riyadi. Akhirnya menginspirasi, sekarang sepanjang Jalan Slamet Riyadi, kalau sore full jualan kopi. Akhirnya Mas Alan setelah nikah, bikin brand baru namanya Harpan Kopi. Dekat Masjid Raya Al-Falah, timurnya alun-alun. Dan laporan terkini, sekarang omsetnya satu hari tembus di angka 7-10 juta per hari. Profitnya 40%. Berarti tinggal ngalikan 40% dari 10 juta. Berkah ngurus masjid. Mas Liksa Wahono, ini tadi barusan WA. Anak pang, anak pinggir jalanan, berkhidmat ngurus masjid, jadi keuangan masjid. Akhirnya saat ini juga sudah berkeluarga, juga sudah punya rumah. Sekarang bikin usaha, namanya adalah Internetmu. Itu pasang wifi di Al-Falah itu, jualan internet ke berbagai kecamatan. Ada yang 10 kilo narik kabelnya. Dan saat ini juga jualan jus, namanya Jus Kota. Saya mendengar informasi sekarang penghasilannya 1 bulan dari Jus Kota saja hampir 40 juta. Berkah ngurus masjid. Jadi saat ini banyak orang, kebanyakan persepsinya kalau jadi marbot masjid itu masa depannya nggak jelas, anak-anaknya nggak pada sekolah, cari makan susah. Itu persepsi. Maka saya mencoba mengangkat marwah marbot masjid dengan gelar PNS. Bukan pegawai negeri sipil, tapi pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ngurus masjid adalah ngurus warisan Rasulullah. Warisan Rasulullah apa? Masjid. Maka saat ini, Masya Allah, dengan banyak orang-orang yang kembali ke masjid, akhirnya kehidupannya diperbaiki oleh Allah. Bahkan ada jamaah yang punya hutang 8 miliar. Angsuran 200 juta. Mentok tidak ketemu ada solusinya, baliknya ke masjid, 5 tahun kemudian akhirnya hutangnya selesai tanpa jual aset. Tapi ini jangan mungkin langsung diterima dengan apa adanya. Pasti ada ikhtiarnya, pasti ada perjuangannya untuk bisa mencapai ke tersebut. Terima kasih, waktu tinggal 10 menit, silahkan kalau ada pertanyaan.